Wow, luar biasa sekali ya. Video teaser dari ekspedisi Climbing Tower 2 Gunung Parang. Nah, kita langsung aja nih ngobrol sama orang-orang di balik layar. Eh, jadi yang seperti kita sudah saksikan tadi itu kan merupakan teaser atau trailer Betul. apa yang akan kita buat. Intinya adalah kita sebetulnya mau bikin film Bikin film dokumenter tentang kegiatan panjat tebing. dan sepertinya di Indonesia juga belum ada ya dokumenter yang khusus tentang panjat tebing. Ya, jadi kalau kita lihat di YouTube, ngelihat atau ada yang udah pernah ngelihat film downwall tentang pemanjatan El Capitan, jalur The Nose di Yosemite itu yang dilakukan oleh Tommy Caldwell sama Kevin Jorgensen. Mereka berdua 16 hari manjat free climbing. Itu yang bikin kalau nggak salah Jimmy Chin dan istrinya yang mendokumentasikan. Terus ada juga kalau teman-teman sering lihat Real Rock itu isinya kompilasi kegiatan panjat tebing di seluruh dunia. Jadi mereka jalan-jalan keliling dunia ke tebing-tebing Eropa, Asia. Itu kalau kita melihat film khusus panjat tebing dokumenter kayak gitu, amazed lah. Sementara potensi tebing di Indonesia yang bisa didokumentasikan sangat banyak. Oke. Itu yang awalnya Iya. membuat kita akhirnya duduk di satu meja bertiga ngobrolin, kita bikin yuk. Riko videografer, saya dan Bibi pemanjat. Awalnya gitu dulu. Jadi melengkapi ya setiap dari profesi yang ada gitu. Ditemukan mungkin dari satu passion yang sama panjat tebing. Gitu. Betul. Bang Riko kan sudah tidak diragukan lagi kemampuan videografinya. Kalau lihat channelnya Bang Riko itu videonya dahsyat-dahsyat. Ya teaser ini aja kan yang bikin Bang Riko. Ini aja udah dahsyat. Nah, banget ini Super baru ini. berapa? Serius ini, 4 menit ya? bukan ini ya. Serius ini. 4,5 menit. Nanti akan kita bikin versi 1 jam dengan video kayak Keren, seperti ini tapi keren. 1 jam, jadi kita Keren bang. mata dimanjakan. Kalau bicara tebing Parang bagi pemanjat mungkin sudah biasa, tapi masih banyak orang-orang lain yang belum tahu sebenarnya di tebing Parang di Purwakarta itu ada potensi lain, wisata, penduduk, warga sekitar dan kerajinan kayak culture gitu. Terus ada selain panjat tebing, ternyata di tebing-tebing lain itu orang bisa hiking, bisa via ferrata misalkan. Itu visi misi. Jadi bikin film dokumenter yang bagus buat orang-orang yang mungkin di luar circle pemanjat dan potensi-potensi di sekitarnya. Dari kalian bertiga ini, yang menurut kalian, abang-abang sekalian ini, apa sih yang kalian dapat gitu? Apa yang kalian nikmati ketika kalian menjalankan ekspedisi ini? Atau bahkan pada dasarnya apa yang kalian akhirnya menentukan bahwa panjat tebing itu passion sport saya gitu? Kalau aktivitas panjat tebing yang pasti Bang Virgo sama Bang Bibim lebih expert gitu. Nah, kalau saya kan memang ketika bertemu mereka nih, 2 orang ini, saya merasa ini kayaknya ada yang keren nih gitu di dunia panjat tebing nih. Nah, dari situ kalau saya kan bicaranya dari segi image ya, dari segi gambar gitu. Betul. Jadi ini bisa nih dibikin keren nih gitu. Kalau dari gua pribadi gitu ya, dari kacamata fotografer dan videografer gitu. Jadi ya udah, akhirnya kita coba deh gitu. Nah, berapa kali kita latihan dan ketemu chemistry-nya. Yang penting itu sih. Itu betul. Jadi yang penting ketemu chemistry-nya, nyambung, dan misi dan visi kita sama. Nah, itu. Nah, jadinya kita melakukan kegiatan ini pun ikhlas-ikhlas aja gitu. Nah, itu betul. Udah dapat benang merahnya Iya, nih gitu. ikhlas-ikhlas aja. Betul. Gitu. Ya kebetulan kita memang circle kita kan di lingkungan pendaki gunung gitu ya. Jadi
mereka juga sebenarnya pengen mencoba nih olahraga panjat tebing nih, tapi mungkin ada keterbatasan kan, Betul. keterbatasan mungkin dari alat, mungkin dari informasi, mungkin juga dari nggak enak nih kalau mau main, nggak enak, orang gua nggak kenal sama itu gitu kan, sama komunitas itu, jadi segan lah. Betul, Jadi segan. akhirnya ya kita di sini pengen membuka gitu bahwa olahraga panjat tebing ini sebenarnya asik loh gitu. Jadi kalau selama ini kita lihat cuma gunung, ya itu udah banyak lah gitu Iya, kan. betul. Memang keren sih, tapi udah terlalu umum gitu. Nah kalau misalkan di tebing kan masih jarang nih. Yaudah kita Iya. bikin nih, gitu ceritanya. Wah, cakep sih. Ya sebenarnya saya di sini yang paling muda juga, pengalamannya juga paling sedikit dibanding yang dua teman saya ini. Cuman video panjat, kalau yang nonton anak manjat ya senang. Tapi kalau misalkan yang nggak manjat nonton video yang nggak bagus kan, oh manjat cuma kayak gini gitu. Tapi kalau bikin video yang bagus, dibikin ada cerita, berharapnya ketika teman-teman yang nggak manjat jadi ternyata manjat seperti ini loh. Tidak sesusah dan seseram yang mereka bayangkan gitu ya kan. Iya, tidak Iya, terlalu betul. teknikal. Makanya wah ini bagus banget untuk video edukasi. Untuk kacamata lensa nih, asik. Pastikan ini perlu research banget ya. Kita kira-kira Bang Riko, apa nih yang dipersiapkan nih Bang buat ekspedisi ini gitu? Agak panjang nggak apa-apa di cerita ya? Oh nggak apa-apa, justru itu nggak masalah buat kita. Jadi gini, ini sebenarnya saya sedang menjalankan misi gitu. Iya. Nah, misi hidup. Iya. Misi hidup? Misi hidup. Dalam Gitu. ini misi hidup Dalam ini. nih, udah ngomong gini. Tahun 2017 itu gua nggak tahu karena gua memang basically memang sering liputan di gunung, sering liputan di hutan gitu ya, keluar masuk gunung, keluar masuk hutan. Dan pada akhirnya di 2017 itu tiba-tiba ada panggilan bahwa gua harus ke tebing gitu. Jadi dari semenjak panggilan itu gua ngerasa ini kayaknya panggilan nih, gua harus bikin sesuatu di tebing nih. Nah itu gue mulai latihan bro, mulai latihan karena secara teknis videografi, fotografi sama. Iya. Tapi yang susah itu, yang membedakan itu adalah medannya, Betul. medannya. Medannya. Jadi kalau di gunung selama kita masih nginjak tanah nih gampang. Tapi kalau kita sudah gantung di tebing itu nggak ada cerita gitu. Kalau horizontal ya kita Ya gampang lah Iya, gitu. gampang ya. manusia Iya, benar. Pada umumnya. Keterangannya udah Tapi kesini kalau aja, kita iya. sudah tidak menyentuh tanah, Iya, itu kan betul. harus dipikirin. Dan nggak bisa, gue pengen motret atau pengen syuting di tebing, besok langsung jalan sama orang anak tebing, nggak bisa nggak bisa. Iya nggak bisa. Harus ada proses, nah itu gue menjalani 3 tahun. Bro. 3 Oh. tahun 3 tahun ya? Iya, 3 Itu tahun. lama banget Bang. 3 tahun. Lama loh. gitu. Jadi ya keluar masuk lah, maksudnya motret si Bim Bim, terus jalan lagi sama temen gua, jalan sama siapa, nah gitu, latihan terus itu sampai gua menemukan bahwa oke, ini caranya seperti ini ternyata, gitu. Oke, teknisnya seperti ini pengambilan. Berikut didukung juga dengan gua nonton film-film dokumenter pemanjatan ya, Iya. versi luar. Oh begini bisa ini gue bikin gitu. Bukannya belagu sih, tapi Iya. memungkinkan lah. Memungkinkan, Memungkinkan betul, betul. selama tim yang kita tim kita ini solid gitu. Jadi bisa nih kita buat seperti ini bisa gitu. Tapi kebanyakan kenapa ya ini asumsi gue sih. Kenapa sih video panjat di Indonesia ini belum ada yang maksimal? Karena memang susah. secara Secara teknis teknis pengambilan teknisnya gambar susah. susah, memang Susah banget, Nah, iya, susah banget. kalau mungkin untuk anak-anak tebing, anak panjat itu biasa. Berada di ketinggian 50 meter, 100 meter itu mungkin ya nggak gemeter. Tapi kalau anak-anak yang nggak pernah, ya videografer rata-rata kan nggak pernah syuting di tebing. Iya, betul. Iya di ketinggian, Iya, gantung, nggak gantung. pernah. Gitu. Nah, kalau bicara anak tebing, ya belum tentu juga dia fokus di pengambilan gambar kan. Betul, Nah, betul. jadi memang harus ada orang atau pelaku yang memang totalitas di kedua bidang itu, di tebing juga, di ketinggian juga, lalu di ambil gambar juga. Nah itulah yang gua proses selama 3 tahun dan mencari tim ini ya selama 3 tahun gitu, ketemu Bim Bim ya, gua ketemu pemanjat banyak lah,
tapi datang dan pergi gitu. Secara visi dan misi itu nggak pernah ngeklik gitu kan. Iya, betul. Gitu. Itu yang susah. Iya, banget. itu susah tuh. Susah banget. Makanya ketika Kayak nyari jodoh. kayak jadi jodoh. Jodoh-jodohan juga, iya. Betul. Project Kayak yang tahu nggak? Gue ketemu Bang Virgo pada saat kita di Kilimanjaro ya Bang, di Banyak banget ketemu di kayak banget ya. Waktu di tetangga. Padahal tetangga ya, tapi ketemunya di Kilimanjaro. Itu tinggalnya di Tanzania, Iya. gua di Ethiopia. enggak. Jadi obrolannya itu dari Jakarta kita nggak bahas masalah tebing, enggak sama sekali. Tiba-tiba di apa Bang? Jakarta Horombo. Horombo, di Horombo Hut lagi makan sore nih, santai-santai lah gitu. Iya, santai. Tiba-tiba nyambung gitu. Bang Firgo manjat, iya. Iya, gini. Boleh juga tuh Bang. Ntar kita obrolin di Jakarta deh. Nah udah, berlanjut lah, gitu ditanya. Kalau Siapa sih Riko gitu kan, pemanjat bukan, belagu-belagu amat mau bikin video di tebing gitu kan. Ya enggak, maksudnya ya gue memang bukan siapa-siapa, tapi gue ada panggilan gitu. Nah, Ya tadi gue gitu. bilang tuh. Gue juga nggak ngerti sebenarnya, ini gue di tebing mau ngapain. Kita bicara real aja gitu. Nyari duit di tebing mana ada. Iya, betul. Iya kan? Ini lebih ke Nggak ada ini. Nggak ada Ini sama tuh sekali. kita bicara bukan masalah profit gitu. Kita bukan bicara dari sebuah keuntungan atau sebuah enggak. Gua ini misi gitu. Makanya idealisme idealisme ya, panggilan hati gitu Panggilan ya. hati. Gua Panggilan harus melakukan hati, sesuatu betul. di tebing. Apa itu? Ya nggak tahu. Ya ternyata dari ketemu tim ini, oke, berarti kita bikin film dokumenter tentang tebing, di mana kedepannya ini akan ya mudah-mudahan continue. Jadi biar mereka yang tidak tahu tebing-tebing di Indonesia bagus-bagus, nah itu kita bisa cerita dari video-video kita berikutnya gitu. Dengan penyajian yang menarik, Nah, intinya sih begitu. Kalau saya berarti ini bukan video ya, bukan dokumenter menurut saya. Kalau ngedengar dari Bang Riko bicara ya, apa dong? Apa dong? karya Bang. Woi, Karya dengan idealisme gitu. Maksudnya di situ Bang. Kalau ya maksudnya fotografi, Iya. videografi gitu. Bukan cuman produk kayak apa ya? Iya. Video bukan. Kalau Abang udah dari ceritanya Abang tadi Bukan. bukan asal konten gitu. Bukan. Orang yang pengen bikin, gua pengen bikin video gitu. Sejam, 2 jam, sehari, 2 hari gitu. Ini perjalanan hidup maksudnya ya itu karya itu tadi Bang. Karya, benar. Karya. Iya. Ya, terus gimana nih kalau orang-orang nih kita pengen support nih mungkin gitu. Supportnya gimana Bang biar bisa support ya abang-abang sekalian gitu juga Oh, gitu. kalau Dibuka itu- nggak kira-kira gitu? Ya, jadi Ya mungkin yang di luaran kan pengen support juga karena maksudnya esensinya bikin video ini kita mau bikin karya gitu. Dan ada value-nya lagi yang seperti diutarakan Bang Virgo tadi gitu. Ya, berangkat dari idealisme. Betul. Umumnya kalau idealisme itu kan harus merogoh kocek atau kantong sendiri. Cuman yang mungkin dalam kerangka pilot project atau project awal kita mungkin memang harus menggunakan uang sendiri, alat sendiri, properti sendiri, teman-teman sendiri dikaryakan, diminta bantuan. Cuman kami juga sebetulnya membuka kepada semua brand yang berkaitan dengan kegiatan ini. Kan kegiatan ini intinya ada 2, dokumentasi dan kegiatan panjat tebing, 2 hal yang dijadikan jadi satu proyek. Nah, berarti berkenaan dengan itu, siapapun yang mau support alat-alat perkempingan, perkemahan, ya kita sangat membuka bentuknya apapun. Sehingga nanti pada saat pembuatan film ini berlangsung, diharapkan akan ada produk-produk yang muncul secara alamiah aja gitu. Nanti juga ditambah dengan ada munculnya logo-logo sponsor atau logo-logo dukungan brand apapun yang berencana akan mendukung kegiatan kita. Super, jadi sangat terbuka sekali bagi teman-teman yang ingin support ekspedisi ini. Ya, karya sih kita sebutnya. Karya ini langsung aja ya Bang bisa kontak ke Bang Virgo, Bang Riko atau Bang Didi. Iya betul. Sementara ini sudah ada beberapa brand yang tertarik. Bahkan kita sangat
apa namanya ya, sangat surprise dan terharu juga. Ternyata udah ada sponsor yang kalau habis dari Parang ke tebing Harau gimana? Jadi ada satu tebing, di Sumatera Barat namanya tebing Harau. Cakep banget. Itu Cakep banget. ada brand yang bilang gitu, lu bertiga abis selesai bikin film di Parang, gua biayain deh bikin film di tebing Harau. Masya Allah. Loh, banget tahu ini. Kita kalau di depan umum nggak boleh bohong. Dosanya itu ini berlipat-lipat. Iya. Emang nggak tahu, pernah ada omongan mau ke Harau, tapi wah ini tawarannya. Harau tuh di mana tuh Bang? Harau di Sumatera Barat. Sumatera Di Barat. tebing tinggi, di Bukit Tinggi. Iya. Tebing, salah satu tebing alam yang bagus lah di Indonesia ya. Indah banget. Apa namanya? Karena tebingnya itu ada di ketinggian. Jadi udah di 800 meter. Jadi istilahnya kalau manjat nggak bakal kepanasan, malah sejuk. Karena pemandangannya sangat indah dan udah tinggi gitu. Nah itu mungkin next project kita. Jadi mudah-mudahan ya, sekali lagi terima kasih banyak. Kita tepuk tangan kita bertiga ya buat Decathlon yang sudah memfasilitasi project kita bertiga ini dalam rangka bikin film pemanjatan tebing Tower 2 di Parang Purwakarta. Kalau bicara tebing Parang, kenapa kita memilih? Karena di Jawa Barat tebing Parang merupakan tebing yang landmarknya Jawa Barat bagi pemanjat-pemanjat tebing. Jadi pilihan kita udah paling cocok lah. Grade-nya tinggi. Memang sih secara prestasi rekor gitu ya. Ada pemanjat senior dari Marsipala Untar, dia berhasil manjat dari bawah sampai atas 2 jam. 2 jam. 2 jam sampai atas. 400 ya, Bang? 2 jam, 120 menit. Namanya cepet Korobi. banget. Namanya Om Robi. Dan sampai sekarang rekornya belum dipecahkan siapapun. Tapi kita sekali lagi bukan mau memecahkan rekor itu, tapi kita bikin film. Nah, tebing Parang itu ngelihat tampilannya aja udah keren banget. Ada 3 tower tinggi, menjulang ke langit gitu kan. Iya, Ya itulah kenapa kita pilih dia, karena ya paling apa ya, nggak ada lawan lah kalau di Jawa Barat. Semua orang juga tahu kan, di Jawa Barat yang terkenal itu ada tebing Cupang di Cirebon, ada gugusan Kars di Citatah pada Larang, ada 125, ada 90, ada Hau, ada Pawon, banyak lah. Tapi yang paling tinggi, kemudian ada jalur multi pitch sport sampai atas ya tebing Parang Tower 2 gitu. Oke, berarti kenapa hatinya pada jatuh ke tebing Parang itu ya? Karena itu tadi ya Bang. Bang Edwin, silakan Bang. Nah, saya mau nanya, untuk kan ini mau bikin film di tebing. Saya penasaran itu kalau manajemen alat, terutama kamera, bagaimana cara bawanya, pemilihan lensa, kamera yang apa, bahkan perlu bawa tripod atau enggak di sana untuk biar gambarnya lebih still. Terus sama penentuan konsep visualnya itu gimana ya? Udah, itu aja sih. Oke, cakep pertanyaannya. Cakep banget pertanyaannya. Auto kaos nih kayak gini. Teknikal. Bagus. Technical videografi, yang bisa jawab Bim doang. Jadi biar Mas Riko yang jelasin. Iya, saya lama sebenarnya ada di situ. Cuman ya pisau lama nggak dipakai tumpul. Iya, bener. Ini masih baru-baru lah. Iya. Boleh. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan keren banget sih, bagus banget, technical banget gitu kalau di dunia fotografi atau videografi ya. Jadi kalau bicara manajemen alat gitu ya, memang kalau bicara dokumentasi pasti kita bicara tentang manajemen gitu, manajemen alat. Gimana sih bawa peralatannya, naik tebing dengan peralatan yang lumayan mahal gitu. Betul. Kan, nah lumayan mahal dan sangat-sangat beresiko sebenarnya. Memang itu sangat beresiko. Jadi makanya fungsi saya selama 3 tahun itu sebenarnya bukan mempelajari panjat tebingnya, tapi mempelajari bagaimana manajemennya, itu yang saya pelajari sebenarnya. Jadi kayak misalkan paling simpel aja, selama gua kan, karena besok ini mungkin gue posisi gue nggak manjat secara sport, tapi gue lebih ke menggunakan ascending gitu, menggunakan ascender untuk memanjat. Jadi
gue juga ngelihat beberapa referensi dari videografer luar ya, karena memang wajar dong kita melihat gitu ya, melihat mereka gimana cara kerjanya gitu. Ternyata memang yang utama itu adalah kita sendiri harus bisa menjamin bahwa diri kita safety di atas, itu yang paling utama. Jadi ada prosedur-prosedur safety yang harus kita utamakan selain dari alat nih. Kita belum bicara alat, kita bicara tentang safety. Nah, kita dulu. Ketika kita sudah merasa safety atau bisa meyakinkan diri kita aman, baru kita bicara tentang teknis, angle gitu. Karena kita kalau di darat, kita mau ganti angle, kita bisa geser langsung. Tapi kalau di tebing kan nggak bisa. Oh iya, susah. Gue pengen ngambil dia dari sini nih, bagaimana caranya? Kalau di darat tinggal jalan kaki. Oh, di darat tinggal jalan kaki. Nah, kalau di atas kita berpindah dari satu titik ke titik dua, itu kita harus melakukan teknis swing atau mengayunkan badan sampai kita berpindah dari titik. Nah, lalu kita cari pengaman lagi, baru kita dapat angle yang berbeda. Nah, itu baru bicara tentang teknis angle, belum bicara dengan teknis alat. Nah, lensa yang kita gunakan, nah gue gunakan ya, gue lebih banyak sebenarnya menggunakan lensa, kalau di tebingnya sendiri lebih banyak lensa wide gitu. Kenapa lensa wide bang? Karena kemungkinan gue berada dekat sama pemanjat itu lebih sering. Betul. Karena kita kan bicaranya kan satu line nih. Iya. Gitu, satu line, nah berarti gue berdekatan terus dengan pemanjat. Nah kalau gue menggunakan lensa lebih dari medium atau tele, ini menyulitkan gue sendiri sebenarnya. Jadi lebih ke oke, kalau pakai wide, gue dapat angle wide-nya enak, gue dapat landscape-nya, gue dapat gerakannya secara baik gitu. Itu teknis fotografinya. Lalu alatnya bagaimana bang? Alat tetap gue bawa semua. Jadi yang paling dasar adalah lensa standar lah, lensa 50 mm, lensa wide, lensa tele. Lalu kamera gue biasanya 2. Karena video 1 sama foto 1 itu kamera yang berbeda sebenarnya. Dan dibawa ke atas. Bagaimana caranya? Ya dibawa. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya teknik pemanjatan tebing harus dipelajari dulu gitu sebelum kita memotret di tebing. Oke. Karena berurusan dengan kerja kita ketika berada di tebing. Gitu. Jadi, nah itulah yang kenapa 3 tahun itu gue belajar. Ya sebenarnya mempelajari lebih ke manajemennya, manajemen pengambilan gambar, alat dan lain-lain. Kalau hanya sekedar belajar manjat, ya cepet lah ya bang ya. Maksud gue ya cepet ya. 2 kali 3 kali ke tebing mereka udah bisa. Tapi kalau gue kemarin sama Bim, bang, gue pengen angle dari situ deh bang. Gimana bang caranya bang? Udah sini. Nah, Bim bantuin gue untuk bikin anchor di sebelah kanan. Iya. Anchor doang, tapi kan gue kan harus swing ke kanan. Harus ke situ sendiri. Nggak bisa, Bim wakilin Bim, nih nggak bisa gitu. Berikut juga ada satu yang menarik itu tripod. Nah, ya kan? Gimana tuh bang? Tripod. Gue pengen dipakai? still nih di gambar still di tebing. Lah arah tempat datar aja nggak ada. Gimana gue naruh Iya, tripod? tripod. Nah, ada triknya sebenarnya, ada alatnya atau ada attachment yang bisa memungkinkan gue ngambil gambar still. Apa itu? Ya ntar aja gitu, nggak kejutan dong kalau gue kasih tahu. Gitu. Nah terus kalau untuk visual movie ya, sebenarnya gini, bang, lu ada pertanyaan nih ke gue pernah. Bang, lu ngapain sih bang ribet-ribet banget sampai naik-naik ke tebing untuk ngambil gambar doang? Kan pakai drone bisa bang. Iya betul. Ya, Betul. Iya. Betul. Itu yang itu yang paling umum gitu. Iya paling umum. Paling betul, umum betul. ngapain sih lebay banget sih bang sampai gantung-gantung orang lu pakai drone aja bisa lu ngambil gambar. Iya bisa. Tapi beda kebutuhan. Gitu. Jadi kalau bicara drone, nih, ini film, lu isinya drone semua, bosan nggak? Bosan tuh. Berarti harus ada detail, harus ada close up-nya, harus ada frame padat, harus ada frame medium dan frame wide-nya. Oke. Ya itulah Dia. fungsi gue sebagai pembuat atau memproduksi film atau tayangan yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Karena nggak semuanya orang suka dengan
gaya yang itu aja gitu. Betul. White, kebanyakan orang gitu pakai GoPro aja. Kita nonton jenuh. Skip, selesai. Tapi kalau misalkan gambarnya dinamis, wah ini ada SLR-nya padat, ini ada drone-nya, ini ada timelapse-nya, ada GoPro-nya. Enak gitu. Enak, matanya lebih manja bang. Iya, ya. lebih manja kan. Itulah kira apa Oke. kira-kira seperti itu bang teknikalnya gitu teknikal. Ngobrol. Oh iya, di ada belakang ya. sedikit penambahan. Jadi Boleh, Bang. selain gua yang memanjat, point of view dari gue Iya. dari si pemanjat, kita juga ada tim sebenarnya tim support ya, yang membantu kita untuk mendokumentasikan dari bawah. Karena nggak bisa juga gua naik turun kali gitu kan. Iya, Jadi betul. gini, untuk menggambarkan ini tebing berapa tinggi, terus ditempuh berapa lama, itu harus ada orang yang memantau dari bawah. Ada tim khusus atau tim dokumentasi yang memang ngambil gambar untuk ketika gue dari bawah sampai atas tuh di record. Lalu ada tim satu juga yang pakai drone untuk melihat untuk menampilkan ketinggian sebenarnya. Dramatis ketinggian ya, tadi video itu kan sebenarnya kan dramatis ketinggian aja. Itu tebingnya nggak tinggi-tinggi banget sebenarnya, tapi itulah yang kita buat gitu. Selain saya sebagai kameramen yang ada di tebing, ya kita juga prepare teman-teman yang mau bantu kita untuk ngambil gambar dari bawah. Gitu. Siap, thank you bang, jawabannya Gitu. super sekali. Mohon izin Bang Virgo, Ya, siap. mau Baik, nanya siap. nih. Apakah dalam proyek ini Bang Riko sebagai videografer ikut turut campur dalam proses editor atau pure untuk videografi, dan bagaimana menggodok konsep dari ide film ini sendiri, mengambil gambar terlebih dahulu baru menyusun ceritanya, atau menyusun ceritanya terlebih dahulu baru gambar itu tercipta. Karena secara teknis dengan pengalaman dari Bang Virgo, Bang Riko, Bang Bim, ya itu mungkin skillnya udah di atas rata-rata lah, orang juga nggak ini, mungkin dari ide ceritanya sendiri seperti apa gitu. Kalau untuk editing, jadi gini, ini sebenarnya unik juga sih. Kebanyakan orang ngambil gambar, lalu editingnya beda, editornya beda, konseptornya beda. Kalau di sini, ya karena memang ini ide dari kita gitu ya, yang memberikan ide pembuatan film juga saya gitu. Lalu halo Bang Lolo hadir juga. Jadinya mau nggak mau saya yang membuat semuanya. Jadi dari konsep sebenarnya secara general aja, lalu kita buat Ilham. apa Bang? Ardiansa. Ya, jadi tetap kita buat alur cerita. Bukan alur cerita sih, lebih ke kita akan buatnya seperti ini nih. Tapi semua tergantung pada momen gitu. Nanti tinggal diimprove. Tapi secara garis besar alur ceritanya kita sudah buat sih, story-nya kita sudah buat. Lalu stock shoot apa aja sih yang kita butuhkan, itu kan juga karena kebetulan bakalan saya yang ngedit, jadi saya tahu persis kebutuhan stock shootnya apa. Jadi memang ini saya lakukan all in one gitu, sendirian. Nah, jadi Iya. dari konsep, syuting, editing, ntar kalau ada kurang-kurang ya retake, ya saya juga gitu. Karena Lagi mau sama lanjut lagi, Bang. nggak usah. Jadi memang Ya sama ya juga namanya editor. juga kita apa namanya sendiri apa mandiri kan. Itu ada ya. Iya. Ya apa yang bisa kita kerjakan lah Bang gitu kan. Kalau menggunakan tim yang besar, otomatis pengeluarannya juga besar. Jadi karyanya nggak jadi, ya mendingan kita jadiin aja dulu lah. Iya. Gitu Bang. Nanti Thank you, Bang Ganjar. siap mau support bantu di bawah. Oke, siap. Terima kasih. Siap. Saya sangat Wah, membuka cakep. membuka peluang untuk dua itu. aja, Ada dua. Iya. Bang Lolo juga
Iya, terima kasih. Mungkin Bang Lolo ada pertanyaan buat Bang Virgo atau Bang Nih Bang Virgo? Lolo, rekan saya, dia Oh. memang drone master sebenarnya. Jadi Drone master. untuk bicara visual drone, beliau lebih paham daripada saya gitu. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi mengenai hal teknis pengambilan gambar, kemudian alasan kenapa Gunung Parang yang dijadikan destinasi gitu. Sebetulnya yang perlu disampaikan juga kepada teman-teman halayak ramai gitu adalah jadwalnya. Jadi untuk kegiatan kita rencananya insya Allah akan dilakukan minggu kedua November dengan time frame 5 hari. Jadi kita juga udah memperkirakan dan memperhitungkan cuaca ya. Ada Jadi orang lokal di sana yang ada orang lokal di sana yang bisa kita tanyain. ya dia juga mau dengan sangat baik hati mau ngebantu kita untuk oh ini cuaca lagi nggak bagus, oh ini cuacanya lagi oke nih. Nah kita pun juga dapat info dari teman-teman di sana, sama ketika mereka bilang oh cuaca bagus nih, tapi kita nggak pernah tahu nih 1 menit 2 menit 1 jam sampai berapa jam ke depan hujan atau gelap atau gimana. Nah kita juga udah ada plan A plan B kalau misalkan memang hujan yang deras dan petir ya kita harus paksain untuk stop dan ya nggak boleh egois ya kita harus turun, kita naik bareng-bareng turun bareng-bareng semua kita selamatin. Tapi kalau emang cuman hujan yang kayak lewat rintik ya kita masih bisa bertahan, kita akan lanjutin. Nah Bang, apa namanya? Itu kan nanti kan rencananya nginep di atas kan Bang? Kalau semisal Ya. tiba-tiba malam pas nginep terus cuaca udah buruk, efeknya gimana Bang itu Bang? Kalau efeknya, kalau misalkan kita udah bermalam, udah terlanjur bermalam di situ, kalau misalkan cuma hujan yang nggak memburuk banget ya kita akan tetap stay di situ. Tapi kalau misalkan emang badai ya karena di tebing yang terlalu tinggi apalagi banyak juga teman-teman yang bilang kalau di Tower 2 itu kan sering longsor. Nah, kita ekstrim juga ya? iya karena sempet salah satu dari tim kita nih Om Virgo lagi latihan di sana ada sudutnya yang batunya jatuh juga kan. Ada di tebing itu, jadi ada di sebelah jalur yang dia panjat ada yang jatuh. Nah, kita juga udah bertanya sama warga sekitar kalau misalkan emang hujannya deras dan karena kan dia cuman kayak debu ketumpukan hujan jadi tanah terus batunya jadi nempel kan. Nah, tapi kalau hujannya deras ya tanahnya rontok jadi batunya jatuh kan. Nah, kita juga nggak mau ambil resiko untuk gaya-gayaan, oh kita terusin aja kita biar lebih drama. Ya, kita juga nggak mau kayak gitu. Walaupun nanti teman-teman, kok lu turun sih kayak gitu doang. Katanya mau bikin film yang menarik. Ya ngapain? Kita menyuguhkan tayangan edukasi. Tapi kalau misalkan kita melakukan itu, edukasinya dari mana? Itu malah nggak mengajarkan yang baik sebenarnya kan. Betul Bang. Jadi kita udah mikirin semua safety-nya, mikirin talinya sampai teknik apa nih kalau emang kepepet yang harus kita tinggal gitu. Yang penting ya kita selamat gitu, semua kru selamat karena yang berangkat sebenarnya kan nggak cuma kita bertiga, kita dibantu sama teman-teman yang mau kayak tadi siapa yang mau datang ya silahkan. Kini sangat terbuka jadi teman-teman yang nggak bisa manjat, gue mau datang dong cuma mau ikut dong campingnya silahkan di bawah karena di bawah juga ada tim teman-teman kita yang nungguin kita ya. Silahkan jadi rame malah yang nungguin kan juga nggak bete gitu atau oh gue mau ikut manjat dong ambil videonya ya silahkan aja selama dia nggak mengganggu kegiatan itu prosesnya ya sebenarnya sangat amat terbuka jadi nggak cuma orang yang bisa motret nggak cuma orang yang bisa manjat bahkan kita butuh orang yang bisa masak sebenarnya. Siap gitu Bang. Nanti dioper. Jadi ketika emang cuaca ekstrim ya kita turun, kita juga nggak mau ambil resiko apa-apa. Jadi kalau misalkan kita nggak turun dan saya yakin yang di bawah juga akan tetap ada di bawah nggak kemana-mana. Nah ketika satu hal yang mungkin akan terjadi kayak longsor gitu, mungkin longsornya di bawah kita atau di atas kita itu bisa terjadi. Kalau di atas kita ya mungkin kita akan ketimpa atau duluan kan.
Tapi kalau Rongsora di bawah kita, teman-teman kita yang di bawah ya gimana? Iya, Nah, kita juga nggak mikirin diri kita sendiri, tapi mikirin semua tim kayak gitu. Super sekali Bang. Thank you Bang. Ada pertanyaan lagi dari Sport User, mungkin dari pelanggan Decathlon yang pengen tahu tentang ekspedisi climbing 2 tower Gunung Parang. Oke Bang, sepertinya tidak ada yang bertanya lagi. Saya ucapkan terima kasih sudah sharing, sudah mau datang ke sini. Ini buat saya pribadi sih sangat menarik sekali ini, jujur gitu. Dengan apa yang sudah disampaikan oleh abang-abang bertiga ini, dan pertanyaan dari penonton, teman-teman semuanya juga membuka wawasan lagi gitu, bahwa sesuatu itu memang harus dipersiapkan secara detail dan matang gitu. Nggak secara teknikal, tapi banyak faktor yang akan kita mempengaruhi gitu di dalam ekspedisi ini. Saya sendiri berharap semoga lancar ekspedisinya gitu. Semuanya sehat, selamat kembali ke rumah masing-masing. Mau ngomong, ini bukan ngomong terakhir. Boleh. Jadi Karena gini. kita bakal ketemu lagi ya, Iya, Bang ya. akan ketemu lagi. Jadi gini buat teman-teman dimanapun teman-teman berada, baik yang menonton langsung ke sini maupun yang sudah join di Google maupun di IG Live, kami mengucapkan terima kasih banyak buat doa dan dukungannya. Doa dan dukungannya masih kita harapkan, karena ini kan kegiatannya masih akan berlangsung beberapa minggu lagi. Sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak, khususnya juga buat Decathlon yang sudah memfasilitasi kita pada hari ini mengadakan kegiatan talk show.